Halo teman-teman Solih-Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin, dan tetap semangat puasanya. Welcome to THR, Tausiah Hikmah Ramadan. Saya Nesa Felicia Desi akan menemani teman-teman hari ini. Pada episode kali ini, THR akan diisi oleh Ustadz Hadi Nuryanto, SAG, SPD, MSI. Untuk itu, teman-teman dimohon untuk menyimak video ini sampai selesai ya. Tapi jangan lupa siapkan dulu alat tulis dan buku kegiatan Ramadan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syiyama min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah yahdi linnasi ila daris salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid dan juga guru, karyawan dan seluruh siswa SD Muhammadiyah Tegarjo yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa berjumpa lagi di acara Tausiah Hikmah Ramadan. Kali ini putaran perdana jelang Ramadan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mewakili dari SD Muhammadiyah Tegarjo mengaturkan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa kita ukir dengan aktivitas ibadah muamalah yang lebih berkualitas dibandingkan Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, pada kesempatan yang baik ini saya kembali akan menyampaikan kaitannya bagaimana kita harus menyiapkan diri agar Ramadan ini lebih bermakna, Ramadan ini lebih bermanfaat, Ramadan ini lebih nanti mendatangkan kebaikan dibandingkan tahun kemarin, kita ukir lebih baik. Yang pertama, kita harus menyiapkan yang namanya persiapan qalbiyah, persiapan hati. Hati ini terkait dengan amalnya, yaitu keyakinan, kepercayaan. Hati tugasnya untuk meyakini, mempercayai, termasuk dalam hal ini ibadah Ramadan yang sebentar lagi akan tiba, akan kita hadapi. Di dalamnya itu ada ibadah siyam sebulan penuh. Kita yakini itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini persiapan hati adalah menguatkan keyakinan, kepercayaan kita terkait ibadah Ramadan ini adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana tadi dalam surat Al-Baqarah 183. Yang kedua, hati ini juga mempunyai amal yang harus kita jaga, yakni meluruskan niat. Hati ini selain untuk percaya, ini juga terkait dengan dorongan niat. Maka kalau kita sudah meyakini, mempercayai puasa ini merupakan perintah Allah, maka kita pun juga harus meluruskan
niat puasa kita itu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persiapan yang pertama, persiapan qalbiyah. Yang kedua, persiapan ilmiah. Dalam rangka kita meningkatkan ibadah siam kita perlu dukungan bagaimana ibadah kita ibadah yang nanti mendatangkan kemanfaatan, kebaikan, dan juga ibadah yang tidak sia-sia. Maka ini perlu kita ilmui bahwa puasa ini sehari penuh dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tidak sekedar kita menahan diri tidak makan, tidak minum, tetapi ada hal-hal yang bisa mengurangi bahkan menggugurkan ibadah siam kita. Di antaranya adalah bagaimana kita menjaga lisan kita. Kita ilmui bahwa lisan ini mempunyai peran yang sangat penting untuk baik tidaknya puasa kita. Rasulullah sudah memberikan rambu-rambu yang kaitannya dengan bagaimana orang yang puasa sia-sia puasanya karena tidak bisa menjaga lisannya. Malam yatu qaula zur wal amila bihi falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa menjaga perkataan zur, perkataan yang kotor, mengejek, mencela, menghina, ghibah, mungkin memfitnah, sedangkan dia berpuasa, maka Rasulullah mengungkapkan falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh kepada orang tadi, meskipun orang tadi sudah tidak makan, sudah tidak minum. Maka inilah satu hal yang harus kita persiapkan, bekal ilmu agar puasa kita tidak sia-sia. Di antaranya adalah menjaga lisan kita, jangan sampai berbicara, ngomong yang itu omongan, pembicaraan yang mendatangkan dosa. Maka meskipun kita tidak makan, tidak minum, Allah tidak butuh, alias Allah tidak akan memberikan pahala. Yang ketiga, selain tadi persiapan qalbiyah untuk keimanan, niat yang lurus, dan juga persiapan ilmiah atau fikriyah, pemahaman apa yang menjadikan puasa itu nanti bisa bermakna, bisa sia-sia, itu penting. Yang ketiga adalah persiapan jasmaniyah. Fisik kita harus kita jaga. Sebulan penuh kita melaksanakan puasa, maka bagaimana kita jaga betul agar kondisi kita terjaga. Paling tidak rambu-rambu Rasulullah ketika kita sahur itu juga memenuhi aspek makanan yang dibutuhkan tubuh kita, makanan yang sehat, makanan yang bergizi, sehingga seharian penuh kita bisa melaksanakan ibadah dengan lancar. Dan nanti buka pun juga dengan makanan minuman yang harus kita kontrol, jangan sampai hanya sekedar banyaknya, tetapi makanan yang berkualitas, yang mengandung gizi, sehingga sebulan penuh kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan lancar, tanpa nanti menghilangkan atau menghentikan aktivitas keseharian. Inilah yang perlu kita siapkan, adalah persiapan jasmani kita. Yang keempat, yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak semuanya, di Ramadan ini dibuka peluang amal yang seluas-luasnya, baik itu amalan yang kaitan fisik, amalan yang lain, termasuk amalan yang kaitannya dengan harta. Maka persiapan yang terakhir adalah persiapan maliyah, beramal dengan harta kita. Rasulullah mengungkapkan bahwa siapa yang melaksanakan amal kebaikan di Ramadan ini dilipatkan tidak hanya 10 kali, bahkan 700 sampai kelipatan yang tidak terhingga. Maka ketika kita beramal melalui harta kita, tentu ini menjadi aset yang luar biasa yang harus kita lakukan. Maka di masjid, di musola sekitar kita, ketika Ramadan itu dibuka peluang infak, zakat, sodakoh. Mungkin ketika jelang bukanya ada infak keliling, ketika tarawih ada infak keliling, ketika subuhan ada kotak infak keliling. Ini kalau kita mempersiapkan jelang Ramadan ini dengan persiapan uang receh kita, ini menjadi investasi kita. Dan khusus sekolah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya, ini juga membutuhkan dana biaya untuk penyelesaian aula, yang ini tentu sangat bermanfaat. Ini alhamdulillah sudah ada talangan dana
insya Allah nanti akan bisa terselesaikan. Maka di Ramadan ini selain untuk masjid, untuk musola di sekitar kita, bagaimana nanti menyisihkan infak untuk sekolah kita. Yang ini jelas nanti ketika selesai kemanfaatannya akan bisa kita rasakan, dan tentu ini menjadi aset bagi Bapak Ibu, menjadi jariah kita. Itulah yang tentu di Ramadan kali ini 4 hal ini akan bisa menjadikan Ramadan kita lebih baik, yakni tadi persiapan qalbiyah, persiapan ilmiah, persiapan jasmaniyah, yang terakhir adalah persiapan maliyah. Di Ramadan ini bagaimana kita nanti beramal dengan harta kita, kita salurkan infak sedekah kita di bulan Ramadan sehingga nanti pahalanya akan berlipat. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu, anak-anak semuanya diberi kesehatan sehingga nanti bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Dan ini di awal Ramadan anak-anak bisa fokus ibadahnya di rumah sehingga nanti masuk sekolah bisa aktivitas dengan baik dan belajar dengan lancar, dan nanti menambah wawasan keilmuan lagi di bulan Ramadan ini dengan tausiah hikmah Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman soli-solihah, tausiah hikmah Ramadan hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Hadi Nuryanto, SAG, SPD, MSI. Tetap semangat puasanya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggal video-video THR selanjutnya. Tetap semangat, pasti sehat, pasti berprestasi. Yes! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.